Tahun 2026 yang kita tahu ya, harga ponsel yang dirilis di tahun 2026 ini tuh mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semua brand udah mulai mengalami kenaikan harga, dan apakah dengan kenaikan harga yang saat ini terjadi, itu diimbangi juga dengan upgrade dari ponsel dan spesifikasi yang dibawa sama ponsel tersebut. Ya kita nggak bisa hindari kenaikan harga ini karena memang lonjakan dari permintaan baik itu RAM, chipset, dan juga kartu memori ini semakin tinggi ya akibat dari pengembangan AI. Dan apakah A57 5G ini tuh menarik buat dibeli dengan harga yang ditawarkan di tahun 2026 ini? Meskipun saat video ini dibuat, ini udah mulai ada penurunan harga, karena kalau dibandingkan dengan harga perilisan, ini harganya cukup signifikan ya kenaikannya. Dan sekarang bisa dibeli dengan harga yang lebih murah, apalagi kalau kamu mau cari di marketplace. Oke, ini dia pengalaman saya bareng Samsung Galaxy A57 5G. Secara desain saya bisa bilang banyak upgrade di sini. Mulai dari bodi yang semakin tipis, desain belakang yang menurut saya semakin cakep, dan bezel layar yang semakin menipis. Samsung Galaxy A57 5G untuk feel genggamnya terasa enak banget. Ditambah bobotnya yang ringan, jadi terasa nyaman buat digunakan sehari-hari karena nggak bikin tangan terasa pegal. Untuk ukuran layarnya masih di 6,7 inci, buat saya ukuran ini sangat pas, nggak kecil tapi nggak terlalu besar juga. Buat konsumsi media sosial atau nonton konten terasa pas, buat gaming juga nyaman banget. Materialnya masih menggunakan frame aluminium dan lapisan kaca di depan dan belakang. Terasa premiumnya masih dipertahankan sama Samsung. Cuma sayang backdoornya masih mengusung desain glossy, jadi sidik jari cukup terlihat kalau tanpa casing. Secara performa diklaim bisa meningkat hingga 15% dan NPU-nya ini diklaim signifikan hingga 42%. Apakah AI dan performa yang dibawa sama Samsung Galaxy A57 5G ini cukup signifikan? Menggunakan chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 1680 dengan pabrikasi 4 nanometer dengan dua pilihan RAM, ada yang 8GB dan ada yang 12GB. Serta pilihan storage mulai dari 128GB dan 256GB dengan UFS 3.1. Untuk skor benchmarknya segini. Buat kebutuhan sehari-hari udah pasti aman dan nyaman. Buat gaming juga udah cukup lah. Peningkatan vapor chamber sebesar 13% dari generasi sebelumnya juga cukup bikin A57 5G ini terasa lumayan adem dan makin hemat daya. Untuk AI, ada yang baru dari A57 5G ini. Sekarang support object erasure, base face, auto refine untuk meningkatkan kualitas foto kita. Dan yang paling menarik buat saya adalah fitur transkrip, jadi kita bisa transkrip audio berbahasa Indonesia bahkan tanpa perlu adanya jaringan internet. Kita bergeser ke kamera, dia punya lensa utama beresolusi 50 megapiksel lengkap dengan OIS, kemudian ada juga lensa ultrawide beresolusi 12 megapiksel, dan ada lensa gimmick makro beresolusi 5 megapiksel, dan untuk kamera selfie-nya ini beresolusi 12 megapiksel. Secara hardware dia tidak ada peningkatan dibandingkan dengan A56 generasi tahun lalu, tapi dengan chipset yang baru, dengan processing yang baru, apakah hasilnya cukup signifikan? Untuk hasil foto, buat saya untuk kondisi banyak cahaya, hasil fotonya udah pasti bagus. Dan untuk low light, ini peningkatan cukup terasa kalau dibandingin sama generasi sebelumnya yaitu A56 5G. Untuk hasilnya silahkan dinilai sendiri.
Untuk kamera depannya juga udah cukup bagus ya, generasi sebelumnya juga udah bagus dan gak jauh beda sama hasil foto selfie-nya A56. Ya, ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera utama atau lensa utama dari Samsung Galaxy A57 5G. Bagaimana hasilnya, bagaimana stabilisasinya. Ini handheld ya, nggak pakai stabilizer. Dan juga bagaimana kualitas audio perekaman langsungnya di handphone ini. Selain itu dia juga bisa gonta-ganti lensa ya. Ini lensa utamanya, kita ke ultra wide. Kita ke 1 kali. Lensa utama, kita ke 2 kali. Ke 4 kali. Dan terakhir 10 kali. Oke. Kita balik ke lensa utama ya. Nah, dia juga ada efek zoom kayak ada di iPhone ya. Ini cuma ada di A57 5G karena di A56 kemarin belum ada. Selain itu dia juga bisa ke lensa depan atau kamera depan ya. Nah, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy A57 5G. Silahkan dinilai sendiri bagaimana hasilnya. Baterainya masih sama di 5000 mAh dengan pengecasan up to 45 watt. Jadi dengan bodi setipis ini, Samsung masih bisa kasih kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Buat saya ini peningkatan yang cukup bagus ya buat kedepannya. Untuk speakersnya juga masih bagus ya buat saya, stereo dan masih enak buat dipakai multimedia. Peningkatan juga untuk ketahanan air dari IP67 di seri A56, sekarang dia udah pakai IP68. Untuk OS-nya udah menggunakan Android 16 dengan One UI 8.5 dan akan disupport sampai 6 tahun major update dan 6 kali security update. Ya, tahun ini Samsung ngasih jaminan garansi hingga 2 tahun. Kalau tahun lalu di Samsung Galaxy A56, A36 seri tahun lalu itu cuma 1 tahun. Tahun ini ada peningkatan, Samsung ngasih jaminan purna jual hingga 2 tahun. Jadi lebih nyaman ya, karena Samsung seri A ini bisa dibilang adalah ponsel mid-range dari Samsung yang cukup banyak peminatnya, cukup banyak pembelinya. Dan biasanya pengguna Samsung Galaxy A itu akan masa pakainya itu cukup panjang, lebih panjang dibandingkan dengan generasi lainnya. Jadi ini memberikan kenyamanan dan kepastian yang lebih nyaman lagi buat penggunanya. Dan yang paling saya suka sebenarnya adalah dia semakin tipis, semakin ringan. Jadi dipegangnya tuh udah benar-benar enak banget. Ini adalah upgrade yang paling nyaman, yang paling terasa, yang paling kentara buat saya. Dan juga layar dengan bezel yang semakin tipis ini juga membuat kita menggunakan Samsung Galaxy A57 5G ini tuh lebih nyaman. Ya meskipun untuk setup kameranya masih sama aja ya, saya harap memang Samsung bisa memberikan upgrade di kameranya untuk seri tahun depan. Meskipun masih bawa lensa makro ya yang nggak akan kepake buat saya pribadi, ya saya harap di tahun depan Samsung bisa memberikan lensa telefoto. Karena ponsel keluaran Tiongkok di tahun-tahun ini tuh mulai berani nih ngasih lensa tele di ponsel kelas mid-range-nya. Selain itu, yang kurang menarik dari Samsung Galaxy A57 ini adalah masih pakai USB 2.0. Yang dimana transfer rate-nya tuh lama banget ya. Harusnya bisa juga lah dikasih USB 3.0 agar transfer rate-nya bisa lebih cepat lagi. Dan yang lain lagi adalah One UI 8.5. Ini adalah One UI yang paling enak dan paling nyaman. Semakin smooth lagi, semakin bagus lagi UI buatan Samsung. Dan selain itu juga ada 6 tahun update software. Jadi udah pasti aman banget buat penggunaan jangka panjang. Oke, itu dia pengalaman saya bareng Samsung Galaxy A57 5G. Terima kasih buat kamu yang nonton videonya dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Dan saya juga udah cantumin link pembelian di kolom deskripsi. Terima kasih, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.